panjangnya perjalanan dan padatnya kendaraan atau manusia, sehingga biasanya jamaah itu melakukan sholat di perjalanan mereka. Dimanapun mereka berjumpa untuk sholat, di sanalah mereka sholat. Kemudian jamaah bergerak ke Musdalifah untuk bermalam di Musdalifah tersebut. Jadi itu amalan yang dilaksanakan pada hari Arafah. Kemudian para jamaah haji, mereka setelah mereka bermalam di Musdalifah, maka pada hari 10 Zulhijjah mereka melaksanakan 4 amalan. 4 amalan ini adalah melempar jamratul aqabah. Kemudian setelah itu mereka tawaf, tawaf, sa'i dan tahallul. Tawaf, sa'i dan tahallul. Tawaf ini disebut dengan tawaf ifadah. Jadi 4 amalan besar yang dilaksanakan oleh jamaah haji di waktu 10 Zulhijjah tersebut. Yang pertama mereka melempar jamratul aqabah, yang kedua mereka tawaf, yang ketiga mereka sa'i, yang keempat mereka tahallul. Dan 4 amalan ini kata Nabi Muhammad SAW, silahkan didahulukan manapun yang mereka bisa lakukan. Mereka boleh dari melempar jamratul aqabah, boleh tawaf dulu. Ini Rasulullah SAW mengatakan silahkan dikerjakan dan tidak jadi masalah. Demikian kata Nabi Muhammad SAW. Dan di hari Arafah ini kegiatan sangat sibuk sangat sibuk kegiatan, karena jamaah akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Musdalifah kembali ke Masjidil Haram. Dan ibadah haji itu dia menggabungkan 2 amalan, yaitu tempat halal dan tempat haram. Dan tempat halal ini adalah Arafah. Arafah ini adalah tempat halal. Adapun tempat haramnya itu adalah Masjidil Haram. Adapun ibadah Allah itu kata para ulama, dia menggabungkan ibadah halal baru yang haram, tempat yang halal baru yang haram. Adapun ibadah haji, dia dari tempat yang haram ke tempat yang halal. Nah, seperti itu penjelasan para ulama tentang ibadah yang mulia ini. Ini bisnis seluruhnya seperti kita, mereka ziarah masyair haji, ziarah tempat-tempat haji. Masjid ini Indonesia nggak bisa turun ya, jenis tanahnya. beda cuaca. Indonesia lembab. Minta nama Amrin ya? Muhammad Amrin. Arafah ke Musdalifah, di sebelah kanan itu ada jalur warna merah. Itu jalur pejalan kaki. Panas terus tapi berarti panas jamaah haji di sini. Biasa sih. Hanya nggak boleh kurang minat itu kan nggak boleh kurang minum. pakainya tadi ya. Nggak boleh kurang minum. Landurnya berapa jam orangnya? Ya ini di depan kita, Oh, di iya, bawah ini ini jalur pejalan kaki ya. Oke. Arafat sebelah sana 15 km, sebelah kanan itu ke Musdalifah. Lambat jadi sawe. Jalur pejalan kaki. Oh, itu mau tapi lu lambat dia.
Terus dia muter-muter gitu Ustaz. Muter-muter dia jalan maksudnya. Sudah difasang. Tapi jalan kaki lebih cepat daripada naik kendaraan. Berapa kilo Kalau jaraknya? macet. Berapa kilo jaraknya dari sana? Ada sekitar 6 kilo. Lumayan juga Ustaz. Rata-rata orang haji itu kan lansia. Oh, tapi kan bisa naik itu Ustaz ya kan dari saya. Cuman macet. Macetnya luar biasa. Makanya kan dimarahin kemarin Indonesia kan, kenapa kalian menghajikan lansia? Ya kan, kalau dengar pernyataannya gitu. Betul. Apa? Gak istiqomah, gak ada kemampuan. Ustaz ya. Ya, kecuali sistem sudah benar semua, insya Allah enggak. Cuma sistemnya ini berantakan sistemnya. Sistem Indonesia ini yang berantakan. Iya. Beda Malaysia. Malaysia tuh dapat penghargaan dari Arab Saudi. Bagus Ustaz ya. Iya. Padahal tuh mereka 60 tahunan tuh mereka. Masa daftarnya 60 tahun di Malaysia. Semenjak dia bayi daftarkan haji deh, 60 tahun baru bisa haji. Ke Musdalifah 5,1 km, Mina 8,9 km, Jamarat 11 km, hampir 12 km ke Jamarat, tempat pelemparan jamrah. Karena itu tidak kita di Mina. Kalau lu sampai kita di Mina nih. Jadi jemaah haji mereka di malam ke-11 mereka bermalam di Mina. Mereka bermalam di Mina untuk esok harinya setelah salat zuhur mereka melempar jamrah al-aqabah. Kaki semuanya. Jadi yang jalan kaki lebih cepat sampai daripada yang naik kendaraan. Ya karena macet kan. Mengadu mereka Arafah, Musdalifah ya. Jadi mereka sana Musdalifah ke Arafah, balik ke sana lagi. Ya kan? Kan ke Haram. Iya. Di Mina mereka ke Arafah, baru ke Musdalifah lagi. Musdalifah, baru ke Mina lagi. Badan fisik. Iya. Sekarang Lebih ini haji Ustaz ya. sudah capek. Capek. Jemaah Fadhatul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ke-10 Zulhijjah, jemaah haji melakukan 4 amalan besar yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama melempar jamratul aqabah, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul atau memotong rambut. Barang siapa yang melakukan satu dari dua hal, dia boleh melakukan seluruh yang dilarang kecuali satu hal, mendatangi istrinya. Ya, tapi kalau dia sudah kerjakan seluruhnya, maka halal baginya seluruh hal. Jadi dia boleh kembali memakai pakaian. Karena itu jamaah haji mereka setelah selesai melakukan 4 amalan tersebut, mereka di malam harinya sudah bisa berpakaian biasa. Yang biasa. Ini Musdalifah, di sebelah kiri itu ada stasiun keretanya. Di sebelah kiri kita ini stasiun
keretanya. Jadi layanan VVIP di sini sebelah kiri. Di sebelah ya, kan kita lihat penginapannya seluruhnya. Musdalifah ada WC banyak di sini, demikian pula ada ya, tenda-tenda penginapan bagi jemaah umrah untuk bermalam di Musdalifah. Sangat luas ya dari Musdalifah, dan seluruh fasilitas yang ada di sini hanya aktif ketika musim haji saja. Adapun setelah musim haji, ya dibiarkan seperti ini. Ini ya Masjid Al-Mash'aril Haram Musdalifah ya. Terkenal masjid ini, Masjid Mash'aril Haram. Di sebelah kanan kita jalan pejalan kaki menuju ke Mina, sebelah kanan. Sekarang kita selesai dari Musdalifah, kita akan menuju Mina. Jarak Mina dari tempat kita ini sekitar 2 km. Dan di sebelah kiri kita itu jalur tren ya, jalur tren untuk jemaah VVIP atau undangan kerajaan. Jadi mereka dari satu tempat ke tempat yang lain berpindahnya itu menggunakan layanan khusus untuk ya, tamu undangan Raja Arab Saudi. Ini stasiunnya di sebelah kiri kita. Ini stasiunnya sebenarnya. Dari Mina. Sana-sana tuh kemah. Ini kemah-kemah juga ini tadi. Ya ini kemah-kemahnya. Ini masih bagian dari Musdalifah sebelumnya ini. Ada Mina mana ini tuh orang deh. Jalan kaki itu lama melontar dan sampai merupakan umum. Jalan kaki itu lama melontar tapi sederhana kita ke mana ya? Di atas sana sebelah kiri kita itu ada tempat. Di sebelah dulu peristiwa disebelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Sebelah kiri itu Ustaz ya. Sebelah kiri itu. Ada tenda itu Ustaz? Bukannya? Itu ya. Iya iya. Tempat dahulunya. Ini jauh lalu ya, tren tadi masih.
Ya, ini sudah mulai masuk di Mina. Ini awal dari Mina, mulai dari sini. Pada mana balik boleh Jadi ada jalan khusus tren digunakan di sini. orang sampai kapan? Bilang dulu dapat tadi aku ya. Ini tenda-tenda Mina seluruhnya dipakai bermalam oleh jamaah haji di hari ke-8 dan demikian pula di malam ke-11, 12 dan 13. Di hari ke-11 dan 12, demikian pula 13, jamaah haji melempar seluruh dari Jamratul Aqabah yang paling besarnya, Jamratul Wusta yang pertengahannya, dan Jamrah Sughra yang kecilnya itu dilempar pada 3 hari tersebut. Afwan, tadi saya salah sebut tadi, ini tempatnya ini. Tempat pembelian Nabi Ismail alaihissalam. Oh, yang ada tandanya. Yaitu yang ada kubah kecil warna iya. batu. Nah, di situ peristiwa dari akan disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahanda beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Kubah Itu tadi. yang kubah itu. Kubah kecil. Taruh kalau Ini tenda-tenda Mina seluruhnya ya. Jadi disinilah jamaah haji bermalam malam ke-11, malam ke-12. Adapun di hari ke-12 apabila mereka sudah meninggalkan tempat ini, ya maka mereka namanya al-yaum an-nafarul awal. Jadi mereka sudah boleh pergi mereka. Biasanya sudah siap-siap meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah. Tapi apabila mereka maghrib di malam ke-13 mereka masih berada di sini, maka mereka wajib al-yaum an-nafar ats-tsani, yaitu mereka esok harinya di tanggal 13 mereka harus lagi melempar jamrah al-aqabah. Dari sisi kesempurnaan itu lebih sempurna mereka menyelesaikan hingga hari ke-13 al-yaum an-nafar ats-tsani, itu lebih sempurna. Tetapi dalam agama kita ada kemudahan, karena tidak semua orang mereka bisa berlama-lama di tempat ini, maka ada kemudahan pada hari ke-12 apabila mereka telah meninggalkan tempat ini, ya mereka sudah tidak wajib lagi untuk berada di hari ke-13-nya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Jamarat, tempat pelemparan jamrah. Jamarat tayo. Lempar jumrah itu. Ya, dimana di hari ke-10 yang dilempar hanya Jamratul Aqabah saja. Dilempar hanya Jamrah al-Aqabah saja yang paling besarnya. Tengah-tengah itu deh, nanti pertama udah kita rapor rusak yo. Ini tenda-tendanya seluruhnya ya. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengunjungi tempat AC ini, Ustaz, ya? dalam keadaan beribadah. Ya. Masya Allah banyaknya. Anu dia baru jumrah apa? Oh iya, kayak Di depan kita sana tempat pelemparan jamrah. Itu ada 3 itu, kubah warna putih. kubah. Itu tempat pelemparan jamrah. Itu ya, daerah payung warna putih. Oh yang besar itu Ustaz? Ya, yang besar. Oh yang besar. Ya, di tengah-tengah. Yang besar itu. Seret. Di tengah-tengah itu tempat Ini pelemparan jamrah. terjadi terjadi Mina biasa betul deh dari lempar. Ada juga hotel itu Ustaz, Ini baru Ustaz. hotel untuk VVIP ya. 1 orang 1 kasur yang bisa dijadikan tempat duduk, bisa jadi kasur yang lengkap, ada kulkas dan semisalnya. Kayak jamaah furoda gitu kali Ustaz ya. Ya, undangan kerajaan Furoda yang VVIP. VIP. Karena Furoda dia jenisnya macam-macam. Masya Allah ya, Masya Allah. Adapun ilalam video. di sebelah kanan kita ini ada terowongan yang tragedi di tahun berapa itu? 2015. Ada sebelumnya lagi tahun 90-an itu terjadi di terowongan ini. Karena terowongan saat itu askar sangat sedikit sehingga terjadi pertemuan jamaah haji di sini. Ada yang mau masuk, ada yang mau keluar, sehingga banyak yang meninggal di terowongan Mina ini. Hingga Terowongannya saat ini runtuh kan Ustaz? Tidak, cuma terjadi mati lampu sehingga terjadi kolaps. Tapi mulai reguler nanti siapa kilo boleh ini? Pas juga dibuat di Ya, Armida ya, terowongan jadi Mina kita di bisa sebelah melihat kiri yang semuanya. ditutup.
dan kita belum sampai di tenda jamaah haji Indonesia. Oh, ada sendiri Ustaz? Ya, Oh, setelah terowongan ini baru tempat tenda Mina jamaah haji Indonesia. oh Jadi jamaah haji Indonesia lumayan jauh kita kalau mau lempar jamroh, lumayan jauh tempatnya ya. Tapi disitulah dari kadar perjuangan seorang jamaah haji, dia betul-betul tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jauh jaraknya, cuaca sangatlah panas, tapi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan korbankan dirinya. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya, dia perjuangkan dirinya untuk mencapai keridhaan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan jihadnya seorang wanita itu adalah haji dan umrah. Luar biasa dari perjuangan dalam melaksanakan ibadah haji ini. Nah, ini disinilah dari tenda haji jamaah Indonesia di sebelah kanan kita. oke, ini ya. Ya, jadi tempatnya terpisah agak jauh. Tenda jamaah Indonesia. Ini jamaah Indonesia di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita ke tempat ini ya, dalam keadaan haji dan umrah. Nah, dengan demikian selesailah dari acara virtual kita ibadah haji. Ya, kita melihat bagaimana masyair haji, tempat-tempat dari pelaksana haji tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah syariatkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa adzim fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, umumkanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijala, niscaya mereka akan mendatangi tempat haji tersebut dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ya, dan mereka berada di atas kendaraan mereka. Ya'tina min kulli fajjin amiqa, mereka akan mendatangi tempat haji ini ya berasal dari seluruh penjuru dunia. Maka tidak pandang negara, tidak pandang suku, tidak pandang warna kulit, siapapun dia, selama dia adalah seorang muslim ataupun muslimah, maka dia pasti akan terpanggil dengan ibadah haji ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan seluruh kita kaum muslimin dan musliman untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Kemudian kita akan bertolak ke Jabal Nur, yang mana di tempat inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Cuman kita tidak akan turun ya. Kita tidak akan turun. Ada agenda di luar jadwal city tour kita itu di sore hari. Bagi yang mau turun, yaitu bisa di sore hari. Kita dari hotel kita, biayanya kurang lebih 15-20 real sudah PP, kurang lebih begitu ya. Bagi yang ingin menikmati di suasana bawah bukit itu ada musola, ada taman di situ, ada air mancur, bisa menikmati suasana sore hari di tempat tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaki, itu ada jalur mendaki untuk sampai ke puncak Jabal Nur. Itu kurang lebih waktu 1 jam untuk mendakinya. Kurang lebih waktunya 1 jam. Bagi teman-teman yang ingin berangkat, insya Allah nanti akan dibuat listnya di dalam grup. Jabal Nur ini mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertahannuts, menyendiri, meninggalkan hiruk pikuk kota Madinah yang saat itu masih menjadi kota musyrik, yang mana di sekeliling Ka'bah sendiri itu ada kurang lebih 360 berhala yang ada di situ. Dan berbagai macam praktek
dosa ada di kota Makkah di saat itu. Ya, ada perjudian, ada perdukunan, ada zina, ya seluruh dari berbagai macam kemungkaran itu dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Mereka kerjakan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyendiri, ya, datang menuju ke Jabal Nur. Nabi Muhammad SAW saat itu masih beristri dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, istri beliau yang pertama dan satu-satunya yang memberikan sejumlah anak kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sangat memahami keadaan Nabi. Karena itu ketika Nabi berada di Jabal Nur, beliau mengutus, ya, putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Fatimah itu bolak-balik dari Mekah ke Jabal Nur untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewati, ya, jalan yang terjal gunung seperti ini. Itu perjuangan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk, ya, membantu ayahnya, memberikan makanan kepada ayahanda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.